banyak plot twist yang terjadi dari klub ini. Halo sobat bola sekalian, baru aja kita dikejutkan dengan kabar yang sangat bikin publik sepak bola nasional kaget bukan main. Pasalnya kita semua sebelumnya udah tahu bahwa Persib Bandung memang udah melakukan rotasi kepelatihannya. Mereka yang sebelumnya dipimpin oleh Boyan Hodak, namun dikarenakan faktor kesehatan, akhirnya posisi pelatih kepala Persib diganti oleh Igor Tolić. Kita semua ngiranya udah selesai dan udah aman bahwa Igor Tolić yang memang bakal mimpin skuad Persib di musim depan. Tapi ternyata sekarang justru ada nama pelatih baru yang kabarnya ada dalam proses negosiasi dengan pihak Persib Bandung. Wow. Tentunya ini memunculkan tanda tanya besar di kalangan publik sepak bola nasional, khususnya bobotoh. Karena situasinya benar-benar tiba-tiba banget kalau buat kita sebagai fans. Semuanya juga bingung kenapa kok tiba-tiba Persib nyari pelatih baru. Bukannya udah ada Igor Tolić. Lantas sebenarnya apa rencana yang lagi Persib siapkan? Itu benar-benar jadi pertanyaan yang pasti membingungkan kita semua. Tapi tenang aja, kita di sini mau ajak kalian buat bahas tentang kabar mengejutkan ini. Kita bahas mulai dari siapa pelatih yang dimaksud, sumber informasinya dari mana, sampai kita juga bahas maksud dan tujuan dari apa yang Persib lakukan saat ini. Semua kita kupas tuntas di sini, karena ini merupakan kabar yang sangat penting, maka pastiin kalian tonton video ini sampai akhir, bareng gua Zidane Fatoni. Langsung aja kita bahas, biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Oke, langsung aja. Jadi informasi yang kita dapatkan ini bersumber dari media luar negeri yang memang bukan media sembarangan atau media kecil abal-abal. Bisa dibilang media yang menyampaikan informasi ini cukup kredibel dan bisa kita yakini informasinya. Yaitu media tersebut adalah media bola asal Iran bernama Istidad Football. Jadi mereka mengabarkan bahwa juara Liga Indonesia musim lalu, yaitu Persib Bandung, dikabarkan lagi dalam proses negosiasi dengan pelatih asal Brazil yang sebelumnya melatih klub raksasa asal Iran, klub yang paling berprestasi dan yang langganan main di ACL Elite, yaitu Persepolis FC. Pelatih tersebut bernama Osmar Loss. Kalau kita lihat dari CV dan pengalamannya, ini pelatih memang pelatih yang sangat luar biasa, Pak. Khususnya ketika jadi pelatih kepala buat klub Asia, sekitar 4 musim terakhir, Osmar Loss memang udah aktif melatih klub Asia, yaitu Persepolis dan Buriram United. Nah, di kedua klub tersebut juga, dia berhasil mencatatkan prestasi yang cukup gemilang, yaitu dia udah dapat 2 kali juara Liga Iran, 1 kali Piala Iran, bahkan ketika melatih Buriram United di musim 2024-2025, dia berhasil dapat 4 gelar juara sekaligus dalam satu musim, yaitu gelar juara Liga Thailand, Piala Liga, dan ASEAN Shopee Cup. Benar-benar luar biasa. Kemudian sebelum jadi pelatih di klub Asia, dia juga udah kenyang pengalaman melatih beberapa klub asal Brazil. Baik itu sebagai pelatih tim junior, asisten pelatih, dan pelatih kepala. Walaupun memang statistiknya sebagai pelatih kepala di klub Brazil itu bukan yang bagus banget, tapi setidaknya itu memang jadi pengalaman berharga yang bikin dia punya kualitas buat bisa sangat bersaing di kompetisi sepak bola level Asia. Dan dari pengalaman yang Osmar Loss miliki, khususnya di Asia, harusnya itu udah jadi jaminan bahwa Osmar Loss ini merupakan pelatih yang berkualitas. Karena bayangin Pak, klub yang dilatihnya itu adalah Persepolis dan Buriram United. 2 klub itu adalah salah 2 dari klub terkuat yang ada di Asia. Mereka langganan main di ACL Elite. Dengan pengalaman itu jelas jadi bukti bahwa Osmar Loss memang punya kualitas yang tinggi untuk sepak bola Asia. Maka itulah memang kelebihan yang bikin Persib Bandung tertarik buat memberikan tawaran kepada Osmar Loss. Dengan CV dan pengalamannya mimpin klub di kompetisi Asia, itu memang relevan dengan misi Persib yang pengen bisa berprestasi di Asia. Tapi pertanyaan paling pentingnya adalah kenapa kok setiba-tiba ini? Karena situasinya kan Persib sendiri yang udah mengumumkan bahwa posisi Boyan Hodak sebagai pelatih kepala itu resmi diganti sama asistennya yaitu Igor Tolić. Dan penunjukan Igor Tolić ini juga nggak sembarangan. Itu memang bagian dari rencana mereka untuk mempertahankan Persib di jalur yang sebelumnya udah mereka jalani. Karena mereka memang pada dasarnya pengen mempertahankan Boyan Hodak. Mereka masih yakin bahwa Boyan Hodak masih bisa untuk membawa Persib mencapai level yang lebih tinggi lagi.
Cuma dikarenakan Boyan Hodak ada masalah terkait kesehatan, akhirnya Boyan Hodak ganti jabatan jadi penasihat teknis. Yang artinya, peran Boyan Hodak sebenarnya masih bakal tetap ada di balik layar skuad Persib, sedangkan untuk posisi pelatih kepala dipimpin sama Igor Tolić, yang memang orang kepercayaan Boyan Hodak dan sebelumnya udah punya pengalaman juga sebagai pelatih kepala. Jelas ini jadi situasi yang sangat membingungkan. Tapi kalau kita coba analisis, ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Pertama, ini yang paling mungkin terjadi adalah memang di tengah persiapan ada perubahan pemikiran dari manajemen Persib Bandung. Mungkin mereka masih ragu dengan kualitas yang dimiliki oleh Igor Tolić, walaupun kualitasnya minimal harusnya bisa sama kayak Boyan Hodak, tapi mungkin mereka ragu kalau Igor Tolić bisa lebih hebat dari Boyan Hodak. Karena memang kalau secara statistik, ketika sebelum dia gabung ke Persib, sebelum dia jadi pelatih kepala, itu statistiknya memang cenderung negatif. Nah, mungkin itu bisa jadi alasan dari keraguan yang manajemen Persib miliki. Bahwa oke, kalau kualitas minimal mungkin harusnya bisa sama kayak Boyan Hodak. Tapi mereka ragu kalau Igor Tolić bisa melampaui kualitas dari Boyan Hodak. Sedangkan situasinya dari musim ke musim, Persib pengen ada peningkatan. Mereka juga udah punya roadmap yang jelas supaya bisa mencapai prestasi tertentu di setiap musimnya. Apalagi dengan segala macam rekor serta prestasi yang sebelumnya Boyan Hodak cetak, secara gak langsung pasti itu jadi beban atau tekanan besar buat Igor Tolić. Sehingga risiko terburuknya adalah Igor Tolić justru malah gak maksimal karena beban berat yang dia miliki. Maka, di sini Persib nyoba mengambil keputusan berani dengan merekrut pelatih baru. Yang harapannya pelatih ini bisa punya potensi hasil lebih baik dari apa yang Boyan Hodak torehkan sebelumnya. Memang ini risikonya besar, karena belum tentu juga pelatih baru nanti bisa cocok dan berhasil bareng Persib, tapi Persib nyoba buat ngambil risiko tersebut. Mungkin mereka mikir, lebih baik berani ngambil risiko daripada gak berkembang karena ada di zona nyaman. Dan memang pada dasarnya, ketika pengen ada sebuah peningkatan, risiko tersebut mau gak mau harus diambil. Dan sekarang, kemungkinan jadi waktu yang tepat buat Persib ngambil risiko tersebut. Tapi disclaimer, ini baru kemungkinan, karena kita kan belum pasti tahu validnya gimana, belum tahu juga apakah nantinya Osmar Loss itu bakal deal sama Persib atau enggak. Jadi saat ini, kita memang masih mengira-ngira. Atau bisa juga pengumuman Igor Tolić sebagai pelatih pengganti Boyan Hodak itu sebenarnya jadi rencana buat mengecoh para lawannya. Kan Persib udah ngumumin nih, Igor Tolić. Otomatis pengumuman tersebut bakal jadi acuan buat klub lainnya dalam menyiapkan skuadnya masing-masing. Karena pada dasarnya saat ini Persib kan jadi standar yang memang harus dikejar sama klub lain kalau mau jadi juara. Maka apa yang Persib miliki, mulai dari pemain hingga pelatih, itu udah jadi standar minimal yang jadi patokan klub lain dalam menyiapkan skuadnya masing-masing. Nah, ketika Persib ngumumin Igor Tolić, itu bikin klub lain persiapannya coba berpatokan sama kualitas dari Igor Tolić. Padahal ternyata Persib nyiapin rencana yang lebih besar, yaitu mereka nyiapin pelatih pengganti yang kualitasnya ada jauh di atas Igor Tolić. Sehingga situasi tersebut jelas bakal mengacaukan persiapan yang udah dibangun sama klub lain. Karena misal mereka udah ngerekrut pelatih baru yang mungkin kualitasnya cuma setara sama Igor Tolić, ya otomatis mereka gak bisa ngerubah komposisi kepelatihannya lagi. Dan ketika Persib ternyata ngedatengin pelatih baru yang kualitasnya jauh lebih baik, tentu itu jadi ancaman buat mereka karena ternyata kualitas kepelatihan yang mereka miliki masih kalah sama pelatih baru Persib nantinya. Kalau memang rencananya kayak gitu, itu benar-benar luar biasa banget. Benar-benar strategi senyap dan menghancurkan lawannya itu dapat banget. Jika memang nantinya Osmar Loss yang jadi pelatih Persib, maka diprediksi bakal ada perubahan yang cukup besar dari segi tim kepelatihan Persib. Sangat kecil kemungkinan kalau Osmar Loss datang, Igor Tolić bakal tetap ada di tim kepelatihan Persib. Karena biasanya pelatih itu bawa staf atau asistennya masing-masing. Mereka belum tentu bisa cocok kalau asisten pelatihnya bukan pilihan dia sendiri. Artinya memang berpotensi ada perubahan besar yang Persib alami dari segi kepelatihan. Dan dengan kedatangan Osmar Loss nantinya, Persib jadi punya potensi untuk bisa bicara banyak di kompetisi level Asia. Karena ketika Osmar Loss jadi pelatih Buriram, dia berhasil bawa Buriram lolos ke perempat final ACL Elite. Maka prestasi tersebut tentunya jadi modal besar buat Osmar Loss bawa Persib berprestasi di Asia. Tapi sebenarnya gue meyakini bahwa kalau memang rencana ini benar, ini bukan rencana yang dilakukan secara mendadak. Harusnya ini jadi rencana yang udah dipikirkan secara matang dari sebelumnya.
Karena Persib itu tipikal klub yang dalam mengambil suatu kebijakan tertentu, itu memang berdasarkan hasil dari analisis yang mendalam. Mereka nggak sembarangan ngambil keputusan tanpa lihat potensi serta risiko yang terjadi. Maka apapun langkah yang Persib ambil sekarang, entah nantinya mereka tetap pakai jasa Igor Tolić atau ternyata mereka pakai jasa Osmar Loz, pasti itu jadi keputusan yang paling baik buat Persib Bandung. Jadi itu penjelasan terkait langkah Persib yang secara tiba-tiba ada dalam proses negosiasi dengan pelatih asal Brazil Osmar Loz. Musim kemarin rombak skuad hasilnya baik, musim ini ada kemungkinan rombak pelatih, hasilnya masih tanda tanya. Tapi kalau menurut kalian apakah ini merupakan langkah yang tepat buat Persib? Mari kita diskusi di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini, like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih, gua Zidane Fatoni, sampai jumpa di video berikutnya. See ya!